Hai Sobat Kemis, apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan mempelajari penurunan tekanan uap. Sebelum kita memasuki materi, Sobat Kemis perlu tahu dulu nih apa saja tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, Sobat Kemis dapat memahami pengaruh zat terlarut terhadap penurunan tekanan uap berdasarkan zat terlarut. 2. Sobat Kemis dapat menjelaskan penurunan tekanan uap berdasarkan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. 3. Sobat Kemis juga dapat menghitung penurunan tekanan uap berdasarkan hukum Raoult. Nah, mari kita mulai pembelajarannya. Sobat Kemis, pernahkah kalian memperhatikan fenomena ini? Ketika mangkok berisi air yang direbus dibiarkan di udara terbuka, apa yang terjadi? Ternyata, dari waktu ke waktu, air akan menguap, membuat air tersebut habis, seperti yang terjadi pada pakaian yang menjadi kering karena proses penguapan. Proses ini adalah perubahan zat dari wujud cair menjadi gas. Setiap zat cair memiliki kecenderungan untuk menguap, meskipun kecepatan penguapan berbeda-beda. Umumnya, semakin tinggi suhu, semakin cepat zat cair menguap. Jumlah uap di atas permukaan cairan diukur dari tekanan uapnya. Semakin banyak uap yang ada di atas permukaan cairan, maka tekanan uapnya semakin tinggi. Dalam ruangan tertutup, jumlah uap akan mencapai kondisi maksimum, menciptakan keseimbangan antara penguapan dan pengembunan. Tekanan uap dalam kondisi ini disebut tekanan uap jenuh, mirip dengan saat kita memasak air dalam panci yang tertutup. Jika air sudah mendidih dan panci ditutup rapat, kita bisa melihat air di atas tutup panci karena terjadi proses penguapan dan pengembunan. Namun, jika tutup panci tidak rapat, proses penguapan akan terus berlanjut, menyebabkan peningkatan tekanan uap yang mendorong tutup panci ke atas sehingga tutup panci bergerak-gerak. Penguapan air adalah proses pelepasan molekul-molekul air dari permukaan air. Lalu bagaimana jika ada zat terlarut dalam air? Jika ada zat terlarut dalam air, partikel-partikel zat terlarut tersebut akan menghalangi permukaan air, mengganggu proses penguapan air. Hal ini mengakibatkan berkurangnya jumlah air di atas permukaan air sehingga tekanan uapnya turun. Itulah mengapa tutup panci yang berisi larutan gula memerlukan waktu lebih lama untuk bergerak dibandingkan dengan air biasa. Francois-Marie Raoult, seorang ahli kimia dan fisika asal Perancis, mempelajari hubungan antara tekanan uap dan konsentrasi zat terlarut. Antara tahun 1887 hingga 1888. Dari penelitiannya, Raoult menyimpulkan bahwa tekanan uap larutan berbanding lurus dengan fraksi mol zat pelarut dan tekanan uap pelarut murninya, yang dikenal sebagai hukum Raoult. Persamaan untuk tekanan uap jenuh larutan adalah hasil kali antara fraksi mol zat pelarut dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Perlu diingat bahwa sifat koligatif yang terjadi adalah penurunan tekanan uap larutan dilambangkan dengan delta P. Delta P adalah selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni atau P0 dengan tekanan uap jenuh larutan atau P. Karena P sama dengan fraksi mol zat pelarut dikali P0, maka persamaannya jadi delta P sama dengan dalam kurung 1 dikurangi fraksi mol zat pelarut dikali P0. Jika penjumlahan fraksi mol zat pelarut dengan fraksi mol zat terlarut adalah sama dengan 1, maka nilai penurunan tekanan uap larutan dapat dihitung dengan rumus delta P sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni dikali fraksi mol zat terlarut. Rumus ini berlaku untuk larutan non-elektrolit seperti larutan gula. Sedangkan untuk larutan elektrolit seperti air aki, Sobat Kemis dapat menggunakan rumus berikut ini. Delta P atau penurunan tekanan uap itu hasil kali fraksi mol zat terlarut dengan tekanan uap jenuh pelarut murni dan faktor Van Hoff, yang mana I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa atau derajat ionisasi. Terima kasih Sobat Kemis sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.